Sistem tuh beneran day to day jalan. Form bentuknya, checklist bentuknya, script bentuknya, video bentuknya jalan, sehingga yang nomor 3 ya, kaki meja ketiga ya, ada kita atau tidak ada kita, produk atau jasa yang kita mau kasih ke customer itu sama seperti yang kita mau. Oke, pertanyaan berikutnya nih Coach. Aku Ya. selalu tahu Coach tuh selalu bicara mengenai 4 kaki meja itu loh. Iya. Kan dari dulu kan maksudnya bagaimana untuk autopilot punya 4 kaki meja. Nah mungkin Coach bisa jelasin apakah memang itu adalah satu rumus untuk punya bisnis yang autopilot gitu. Dan apa sih 4 kaki meja itu? Nah, jadi kalau dijelasin dalam waktu yang singkat memang tidak mudah ya Mandy ya. Tapi saya mau jelasin secara helikopter view dulu. Jadi kenapa kita itu kebanyakan tidak bisa tinggalin bisnis kita? Bisnis kita nggak bisa jalan tanpa kita. Karena ibaratnya gini nih, kita mau bangun bisnis, ayo kita bangun bisnis. Kita lagi create sebuah meja, kita lagi bangun sebuah meja. Tapi yang jadi kakinya tuh kita, Mandy. Kita pegangin kakinya terus. Jadi kita harus datang ke bisnis kita harus ngaturin semuanya. Kalau nggak karyawan nggak jalan. Jadi kita harus jadi kakinya, kita pegangin terus. Nah, itu bahaya. Kenapa? Kita menukar time, energi, and money. Yang paling mahal time. Kita menukar waktu kita dan energi kita. 2 bahan bakar paling mahal untuk ngejar money di bisnis kita. Ada yang salah dong kalau begitu. Punya duit banyak, tapi nggak punya kehidupan. Coba bayangin. Kasian banget hidupnya ya. Tiba-tiba 60 tahun, nggak usah 60 tahun deh, tiba-tiba 40 tahun dulu lah gitu ya. Terus tiba-tiba sadar 50, 60, 70, 80, enot gitu kan ya. Selesai, game over gitu kan. Cuman ngejarin duit terus. Iya, iya kan? Gitu. Jadi harus bangun 4 kaki meja. Nah, 4 kaki meja ini menurut Coach Johannes Gefaldi dan Gratio bukan cuma philosophical 4 kaki meja, bukan. Itu benar-benar strategi nyata, Mandy. Jadi mulai dari apa? In general adalah kita harus bikin sistem dan strategi. Ya kan? Mulai dari kaki meja pertama. Ini versi cepet aja nih, Mandy. Kaki meja pertama, kita harus punya sistem bagaimana membuat strategi-strategi praktis, marketing and branding, sehingga calon customer terus-menerus ngantri ke bisnis kita. Itu yang pertama. Kaki meja kedua, gampangnya adalah yaitu strategi sales, ya kan? Gampangnya strategi sales. Bagaimana mengkonversi calon-calon customer yang terus ngantri, sehingga bisa semakin banyak terus jadi customer kita. Itu strategi kedua, kaki meja kedua. Dan saya ngomongnya bukan teori, saya ngomongnya benar-benar praktis. Kita harus tahu strategi mana yang works, strategi mana yang tidak works. Di Gratio, kalau untuk yang kaki meja pertama ada 6 langkah, level 1-nya ada 6 langkah yang bisa kita lakukan sehingga kita ketemu marketing strategi yang beneran bikin customer ngantri. Benar-benar 6 langkah simple, Mandy. Saya nggak sempat jelasin di sini. Nanti lihat vlog saya atau YouTube saya gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang sales itu ada 7 strategi input. Jadi kita mesti lihat inputnya, ya kayak ngelewatin proses lah. Kalau inputnya kita benerin, ngelewatin proses, outputnya pasti lebih gede. Jadi kita harus punya strategi input sehingga sales kita bisa naik ratusan persen bahkan. Dalam hitungan setahun lah paling nggak kita target segitu dulu. Ya kan lumayan banget naik ratusan persen, bahkan bisa ribuan persen tergantung skala bisnis Anda gitu ya. Jadi yang kedua kakinya adalah tentang sales, converting sales. Yang ketiga adalah fokus di mana? Operation. Di dapurnya bisnis kita. Jadi kita harus bisa bikin sistem yang bukan teori, bukan dongeng, beneran sistem yang jalan, Mandy. Day to day jalan. Sistem yang bener tuh bukan SOP tebel gitu kan. Flowchart banyak banget dan kita bacanya bingung terus habis itu ditaruh jadi ganjelan pintu. Ya itu mah bukan sistem namanya gitu kan ya. Ya kan sih? Sistem tuh beneran day to day jalan. Form bentuknya, checklist bentuknya, script bentuknya, video bentuknya jalan sehingga yang nomor 3 ya, kaki meja ketiga ya, ada kita atau tidak ada kita, produk atau jasa yang kita mau kasih ke customer itu sama seperti yang kita mau. Contohnya kayak simpelnya di bisnis saya misalnya. Jadi bisnis coaching, kita coaching para pemilik bisnis. Jadi para pemilik bisnis dari yang belum punya bisnis sampai yang bisnisnya UKM, menengah, besar sampai yang triliunan, ada 2 triliun lebih ownernya di coaching di Gratio. Sampai yang kecil imut tadi ada gitu ya. Nah, itu bisa jalan di coaching, di bisnis coaching kan, di coaching sama certified bisnis coach di Gratio, tanpa harus ada Coach Johannes lagi, Mandy.
Jadi bisnisnya bisa jalan. Saya bersyukur ya, nggak sempurna. Gratio nggak akan pernah 100% sempurna karena terus Kaizen, continuous improvement. Tapi bisa jalan tanpa harus selalu ada saya. Jadi kita bikin sistem, gitu kan ya. Bikin sistem. Nah, yang keempat, oh by the way, kalau tanpa saya gimana? Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu kan asik kan? Betul. Gitu ya kan? Betul. Kayak kemarin terakhir sebelum COVID-19, saya baru aja balik jalan-jalan ke mana Amerika sama satu keluarga. Nggak lama sih, 4 minggu. Sebelum-sebelumnya lagi, gitu kan, bisa ke Eropa 5 minggu sama keluarga. Wah, itu bersyukur banget gitu, bisa begitu. Jadi punya karunia menikmati. Bukan cuma karunia memiliki, ya. Itu dia. Nah, terus kaki meja keempat adalah tadi, matrix tadi, Mandy. Matrix atau dashboard di bisnis. Kaki meja keempat ini adalah dashboard di bisnis. Kita harus punya, kayak itu loh, mobil ada dashboardnya. Kita harus lihat, bisnis kita sehat apa enggak. Kita harus extra miles balik atau ngerjain sesuatu atau mengubah sesuatu apa enggak di sini. Kenapa? Karena kita udah lihat dashboardnya. Kan kalau ada dashboardnya, bensin masih baik, ya nggak sih? Terus kemudian dashboard mobil gitu loh, Mandy, kayak dashboard mobil. Cuman ini dashboard bisnis. Bensinnya bagus. Speedometer seperti sales yang kita mau 120 km per jam, oke. Ya kan? Terus aki, listrik, inventory, semua segala macam nggak ada problem. Kan nggak perlu balik ke bisnis, tanda kutip, ya nggak sih? Jadi bisa aja di Jimbaran Bali misalnya, kalau Anda seorang suami, Anda ajak istri Anda, ajak anak Anda gitu kan, ngeliatin istri Anda, ya kan, berenang bahagia, senyum dia, ya kan, kita liatin anak kita juga, liatin istri orang juga, gitu Mandy, kelihatan juga istri orang. Ya, tapi terus balik ke istri kita bilang, wah bersyukur banget punya istri kayak gini, gitu kan? Ya nggak sih? Ya, jadi coba tanya suamimu, kamu liatin istri orang nggak sih gitu? Ya kelihatan, karena kalau istri orang nggak kelihatan tuh ngeri banget loh. Jadi kelihatan laki-laki semua gitu kan ya. Oke, itu yang sampai mana kaki meja keempat. Tapi ternyata itu kan kaki baru kaki. Ada mejanya dong, ada top table-nya. Nah, mejanya ini adalah mulai dari team creation, harus tahu cara rekrut karyawan yang bagus. Ada caranya di Gratio. Kedua, bagaimana bikin tim semakin hari semakin pinter. Kalau bisa lebih pinter dari kita. Ya, mungkin pemilik bisnis di sini banyak yang dengar Coach Ana selalu bilang gini, oh itu ngomong doang tuh, bikin pinter. Dia kagak tahu, nanti karyawannya pinter, dibajak sama kompetitor gitu kan. Ya kan? Terus gimana kita gitu kan? Atau dia jadi kompetitor kita. Saya sering banget ditanya kayak gitu. Sebenarnya ada jawabannya, cuman waktunya mepet. Nanti carilah di YouTube channel saya atau di mana saya bahas itu ya. Tapi intinya kita harus bikin karyawan kita makin lama makin pinter. Kalau bisa lebih pinter dari kita. Ya kan? Kenapa? Supaya bisa jalan sendiri tanpa harus ada kita. Terus kita bangun apa? Kita bangun 2 aset terbesar di bisnis. Yaitu apa? Great team, super team tadi. Sama satu lagi. Apa? Great brand. Merek yang luar biasa. Itu tugas utama pemilik bisnis. Bangun 2 aset terpenting. Bukan cari omset. Bukan cari revenue. Itu di awal-awal iya. Tapi abis itu Anda harus masuk ke step berikutnya. 4 kaki meja ini kan harus bangun. Table-nya, bangun tim Anda. Dan di meja itu, top table-nya, Anda harus senengin tim Anda. Timnya harus disenengin. Ya, makanya kalau di komen-komen beberapa ada yang balas dari karyawan gitu kan, kalau dari pemilik bisnis, yes gitu kan, profitable autopilot, yes, aku mau gitu kan. Karyawan kan ada juga kan yang komen kan, iya tapi ini bisnis profitable tapi kesejahteraan karyawan nggak diperhatikan gitu kan ya. Nah, ya nggak bisa begitu, pasti timnya harus disenengin. Di mejanya itu, timnya harus disenengin. Gimana caranya? Kan tim itu TEAM, Together Everyone Achieve More, ya kan? TEAM, tim. Bahkan di Gratio, Together Everyone Achieve Miracles. Mujizat. Tapi selain tim, harus ada term. Term itu apa? Together Everyone Receive More. Jadi timnya juga bisa terima lebih banyak. Gimana caranya? Ada caranya nanti. Ada variable benefit dan sebagainya. Itu, Mandy, jawabannya. Jadi itu 4 kaki meja, isinya 5, lalu ada fondasinya. Fondasinya ada 2 fondasi lagi. Personal foundation and business foundation. Jadi ada 7 step by step yang harus kita lakukan barengan di bisnis kita. Biar bisnisnya profitable dan autopilot tadi. Wow. Gitu, Mandy. Saya belajar banyak loh, Coach. Sama-sama lah. Saya juga belajar digital startup. Tadi belajar juga dari Mandy. Tapi bener banget yang Coach bilang itu loh. Great team itu penting banget. Karena ya itu dia. Saya percaya misalnya kayak itu yang saya lakukan juga nih sekarang nih. Belajar ya. Karena managing people tuh nggak gampang, bener nggak?
Setuju. Building tim itu nggak gampang, bukan perkara yang mudah gitu. Kadang-kadang kita sebagai leader pun suka bingung kan, kayak misalnya kita udah kasih ya kamu gini ya KPI-nya, menentukan KPI aja per divisi itu satu challenge buat leader. Betul, setuju. Terus yang kedua, setelah menentukan KPI, membaca result itu juga leaders harus disiplin juga. Ya kan? Bener. Kadang-kadang Setuju kalau banget. leader sudah kasih KPI tapi dia akhirnya nggak baca report, tim juga tahu gitu. Percuma lah, gue udah achieve segini, nggak dilihat juga kok, gitu kan? Cuma bercanda, gitu. Matriksnya cuma seperti itu. Betul. Nah, Mandy, boleh aku tambahin nggak ke poin itu tadi? Itu penting banget tadi. Makanya kenapa bisnis tidak bisa jalan dan semakin profesional, karena ada orang yang belajar tahu dia harus bikin KPI, tapi ternyata kesalahan yang pertama, KPI bikinnya asal-asalan atau tidak bisa diukur. Sesuatu yang tidak sulit diukur, udah pasti nggak jalan tuh. Kedua kesalahannya, udah bikinnya bagus di awal, habis itu ditinggalin, nggak dimonitoring, bener ya? Betul. Yang tadi Mandy bilang, makanya di Gratio kita bilang namanya bukan KPI, Mandy, namanya KPIM. Key Performance Indicator and Monitoring. Harus ditaruh M-nya di situ. Kenapa? Buat ngingetin kita, bikin KPI harus beneran yang praktis bisa diukur dan harus dimonitoring secara periodik. Makanya bikinnya di IRM, Mandy. Tips saya adalah harus bikin IRM. Apa tuh IRM? Effective Regular Meetings. Jadi kita pasti regular meeting dengan division ini setiap kapan, bisa mingguan, bisa 2 mingguan, bisa sebulanan. Itu dibukain KPIM-nya dan kita bahas gitu. Ya, atau bulanan lah minimal kalau KPIM. Gitu, Mandy. Siap. Nah, yang monitoring itu yang tadinya yang maksud aku juga, Coach. Maksudnya selalu analisa secara berkala ya untuk monitor terus. Betul. Tapi itu bener banget tuh, great team, karena kalau udah punya tim yang oke banget, istilahnya bangun panglima lah ya, Coach ya. Iya. Selalu ngeliat kayak mana nih yang bisa jadi panglima saya nih. Betul. Karena ini perang sebenarnya, tanda kutip. Bisnis itu perang, tanda kutip gitu kan. Harus bangun pasukan, ya. Betul. Cuman nggak bisa great team doang, harus 4 kaki meja, men. Karena timnya bagus, tapi sistemnya nggak jalan. Betul. Berantakan, gitu. Atau ada yang saya bilang begini, Mandy, fake autopilot atau autopilot palsu. Nah, itu banyak juga tuh. Pemilik bisnis berpikir bahwa, wah, Coach Yohanes ngomong profitable autopilot, saya udah autopilot, kata dia, ya kan? Oh, gimana Pak autopilot? Saya udah bisa tinggal bisnis saya. Seminggu saya tinggal jalan, sebulan tanggal jalan, gitu kan? Oke. Terus, ada yang salah nggak menurut Bapak? Nggak ada sih. Nah, pertanyaannya adalah ternyata dia nggak bangun 4 kaki meja. Ternyata dia kebetulan ketemu 1-2 orang yang bagus, Mandy. Orang ini bisa dipercaya dan terus jalanin operasional bisnisnya. Cuma pertanyaannya itu kan 1-2 orang. Apa yang terjadi kalau orang ini mungkin dia pindah kerja? Apa yang terjadi kalau misalnya orang ini dibajak kompetitor? Apa yang terjadi kalau orang ini ikut kita terus tapi ternyata dipanggil Tuhan duluan? Ya nggak sih? Berarti nggak ada kakinya gitu. Makanya harus pakai kaki meja. Nah, pertanyaan ultimate buat kita termasuk Mandy dan saya gitu ya. Gimana ukuran supaya bisnis itu beneran udah autopilot atau belum? Ini pertanyaan berat banget nih, Mandy. Pertanyaannya begini. Kalau si pemilik, katakan Mandy adalah generasi kedua dari ayah ya, bangun Purwadika gitu kan ya. Saya generasi pertama bangun Gratio. Tapi poinnya gini, bagaimana kalau pendiri atau founder atau si entrepreneurs atau si Superman dipanggil Tuhan hari ini? Apakah bisnis itu masih bisa jalan? Itu pertanyaan berat banget tuh. Ya. Boleh ditanya ke diri sendiri tuh, termasuk ke Mandy. Kalau itu bisa, berarti bisnis kita udah punya 4 kaki mejanya sangat mendekati sempurna. Nggak sempurna, tapi mendekati sempurna. Tapi itu pertanyaan ultimate banget. Pertanyaannya mundurin lah, dicetekin sedikit, didangkalin sedikit. Bisnis Anda bisa ditinggal nggak 1 minggu dan bisa berjalan sendiri tanpa Anda? 1 minggu dulu. Habis itu, atau 1 hari dulu lah, 1 hari dulu. Karena ada bisnis yang nggak bisa ditinggal 1 hari loh, Mandy. Benar-benar ownernya harus datang, nggak ada dia udah nggak jalan pokoknya gitu kan. 1 hari, lalu kemudian 1 minggu, kemudian 1 bulan. Nah, ada klien kita yang udah 3 bulan sekali doang datang ke bisnisnya, ya kan? Setahun sekali bahkan bisa nanti gitu. Atau nanti pas foundernya dipanggil Tuhan, masih bisa jalan terus nggak? Itu berarti bisnis Anda benar-benar bisnis sejati, entrepreneur sejati. Tidak mudah memang, gitu ya. Mandy, ini udah mau habis tiba-tiba kita ngobrol. Ini harus kasih tahu
kasih tahu ini dulu kali ya. Ya, By the way, tadi hati-hati jadi fake autopilot atau autopilot palsu, hati-hati ya. Nah, ini Coach Charles mau kasih tahu caranya nih, Mandy. Buat Anda yang lagi belajar sama Mandy ya, Mandy Purwahartono ini mompreneurs dan juga CMO-nya Purwadika School. Ini ada tiga syarat, 3 cara, 3 langkah untuk dapetin buku Business is Fun dari Coach Johannes G. Pauli gratis. Caranya, yang pertama adalah follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli dan juga Mandy ya, Purwadika School atau Mandy Purwahartono ya. Oke, Anda follow saya dan Mandy, lalu kemudian itu yang pertama. Atau kalau Anda lihat di YouTube ini nanti atau di Facebook nanti, Anda pokoknya like, Anda subscribe ya, harus begitu. Oke, itu. Lalu yang kedua, langkah keduanya adalah Anda ke Instagramnya Coach Johannes G. Pauli. Jangan minta gratisnya sama Mandy, enggak ya, sama Coach Johannes ya. Jadi DM Johannes G. Pauli, DM Johannes G. Pauli, DM-nya apa? Isinya cuma 4. Ya, nama saya Coach Johannes G. Pauli, saya founder dari Gratio, singkatnya Coach YGP atau Coach YGP, dan ini Mandy, beliau Mandy. Jadi cukup 4 info Coach YGP Mandy, lalu nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Udah itu aja yang perlu di DM, simple kan? Langkah ketiganya apa, Coach? Langkah ketiganya simple, yaitu tunggu nanti tim saya akan baca semua DM yang masuk. Anda yang beruntung akan dikirimin DM dari tim Coach Johannes G. Pauli, baru itu Anda pemenangnya, dan Anda akan dikirimin ke alamat Anda buku ini langsung gratis. Termasuk ongkos kirimnya gratis selama di Indonesia gitu ya. Jangan Anda di Alaska nanti kirimnya jauh gitu ya.